Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi panutan kita semua, teladan dalam setiap perilaku dan tutur kata. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah agama Islam, serta teman-teman mahasiswa Telkom University yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungi salah satu nilai penting dalam kehidupan seorang muslim yang juga sejalan dengan peran kita sebagai mahasiswa yaitu tentang akhlak. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema ceramah saya kali ini adalah tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya luar biasa dalam. Karena di zaman sekarang banyak orang yang tampak religius, tapi sayangnya belum tentu berakhlak. Padahal agama tanpa akhlak bagaikan bangunan megah tanpa pondasi, mudah runtuh kapan saja. Kita bisa hafal ayat, bisa fasih berbicara tentang agama, tapi kalau perilaku kita masih kasar, sombong, suka menipu, atau menjelekan orang lain, apakah itu pantas disebut beragama? Teman-teman, perkenalkan, saya adalah Valeo Tanti, seorang mahasiswa yang sama seperti kalian, masih terus belajar, bukan hanya tentang ilmu dunia, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Sebagai mahasiswa, kita sering berbicara tentang soft skill, character building, dan integritas akademik. Tapi tahukah kita, semua itu sebenarnya adalah bentuk nyata dari akhlak Islami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'ithtu liutammim solihal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa inti dari agama Islam adalah akhlak. Dan sebagai mahasiswa muslim, kita seharusnya menjadi cerminan nilai-nilai itu di ruang kuliah, di ruang organisasi, maupun dalam kehidupan sosial di kampus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la'ala khuliqin alim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbukti pekerti yang agung. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari ilmunya, jabatannya, atau statusnya, tapi dari akhlaknya. Sebagai mahasiswa, kita dituntut bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga beradab dalam sikap. Contohnya seperti jujur saat ujian, disiplin dalam waktu, sabar terhadap dosen dan teman, tidak menyontek, dan menghargai perbedaan pendapat. Inilah bentuk nyata dari beragama yang sesungguhnya. Karena agama bukan hanya diucapkan di lisan, tapi dihidupkan dalam tindakan. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa, kita hidup di lingkungan yang penuh dinamika. Tugas menumpuk, organisasi, tekanan akademik, kadang bahkan persaingan antar teman. Disinilah ujian akhlak kita yang sesungguhnya. Kita mungkin tidak diuji di medan perang seperti para sahabat Rasulullah, tapi kita diuji dengan amanah kecil. Bagaimana kita bersikap saat marah, saat kecewa, saat gagal, atau saat diberi tanggung jawab kelompok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa tabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Dan takwa itu tidak cukup hanya dengan sholat dan puasa, tapi juga bagaimana kita menjaga perilaku, termasuk di dunia digital. Jangan sampai kita sholat 5 waktu, tapi di sosial media kita menghina orang lain. Itu bukan tanda keberagaman, tapi justru kehilangan akhlak. Teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa sering disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Tapi perubahan seperti apa yang ingin kita ciptakan kalau diri kita sendiri belum berakhlak baik? Menjadi mahasiswa muslim artinya bukan hanya mengejar IPK tinggi, tapi juga menjaga integritas diri. Menjadi teladan bagi adik kelas, sopan kepada dosen, dan berani menegakkan kejujuran meskipun sulit. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, seharusnya semakin halus pula akhlaknya. Karena ilmu tanpa akhlak akan menjurumuskan, tapi ilmu yang disertai akhlak akan meninggikan derajat.
Teman-teman, mari kita refleksikan. Apakah kita sudah benar-benar membawa agama ini ke dalam perilaku kita sehari-hari sebagai mahasiswa? Apakah kita sudah jujur dalam tugas, rendah hati dalam prestasi, dan sabar dalam proses belajar? Umat terbaik itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bermanfaat dan berakhlak. Karena sesungguhnya tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Mari kita jadikan kampus bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga tempat menumbuhkan akhlak. Semoga kita semua menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mulia dalam akhlak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.